Ibu tiri itu tiba-tiba mendorong gadis penyandang disabilitas ke bagian terdalam kolam renang. Jika gadis itu tidak berdiri, ia hanya bisa tenggelam sampai mati. Namun gadis itu terlahir dengan otot kaki yang menyusut. Selama ini hidup di kursi roda. Saat didorong ke air, ia hanya bisa mengibas-ngibaskan tangan dengan panik. Orang-orang yang melihat langsung menuduh sang ibu tiri kejam. Padahal tak ada yang tahu. Ibu tiri melakukannya untuk memaksa gadis itu berdiri. Tak lama sebelumnya, ia didiagnosis menderita penyakit mematikan stadium akhir. Umurnya paling lama tinggal beberapa bulan. Ia ingin, sebelum meninggal, mengembalikan gadis itu kepada ibu kandungnya. Ibu kandung gadis itu telah menikah ke keluarga kaya selama bertahun-tahun. Tak pernah sekalipun menjenguk putrinya. Hari ibu tiri datang. Sang ibu kandung sedang sibuk mempersiapkan pernikahan putranya. Melihat gadis itu, ia tertegun sejenak. Saat ibu tiri mengatakan akan menyerahkan gadis itu, seluruh ruangan seketika berubah tegang. Ibu kandung refleks menoleh pada suaminya. Melihat suaminya berwajah kaku, ia pun mencari alasan untuk menolak. Belum sempat berbicara, gadis itu mengatakan ibu tiri tidak menyayanginya karena bukan anak kandung. Dan kini akhirnya ia bisa kembali ke ibu kandung. Dengan penuh harap ia menatap sang ibu. Namun ibu kandungnya berkata di rumah tidak ada kondisi untuk merawatnya. Merasa dibuang di tempat. Wajah gadis itu penuh kecewa. Namun ia segera melampiaskan kemarahannya pada ibu tiri. Sedangkan di hati ibu tiri hanya ada satu tekad. Sebelum ia mati, gadis itu harus bisa berdiri. Ia kembali mencari bantuan dokter. Dokter menyarankan terapi aktivasi otot lewat olahraga. Prosesnya berat tapi hasilnya cepat. Meski dihujat orang, ia tetap memaksa gadis itu berlatih setiap hari. Akhirnya kaki gadis itu mulai punya rasa. Namun penyakit ibu tiri semakin parah. Sejak awal diagnosis, ia menolak semua pengobatan. Memilih menyimpan uang untuk gadis itu. Tak ingin gadis itu khawatir. Ia pun memerintahkan dokter untuk tidak memberitahu. Kini ia memutuskan ikut terapi listrik. Karena ia harus membuat gadis itu berjalan sebelum ajal menjemput. Namun semua ini di mata gadis itu justru dianggap sebagai penyiksaan. Ia bahkan mengancam akan bunuh diri. Mendengar gadis itu ingin mati, ibu tiri mencabut alat medisnya, membawanya ke atap untuk mati bersama. Orang-orang di bawah menuduhnya kejam. Menghadapi ibu tiri yang seperti orang hilang akal, gadis itu ketakutan dan tak berani lagi bicara soal bunuh diri. Untuk melatih mental gadis itu, ibu tiri melepaskan tangannya, memintanya merangkap pulang sendiri. Melihat tubuh gadis itu penuh luka, ia sedih bukan main. Namun ia harus tega, karena jika ia pergi nanti, tak ada yang merawat gadis itu. Keesokan harinya, ibu tiri membawanya ke kolam renang untuk latihan fisik. Gadis itu takut melihat banyak orang. Namun ibu tiri terus menemaninya dan memberi semangat. Naluri bertahan hidup membuat gadis itu mau bergerak. Melihat ini, ibu tiri pun melihat secercah harapan. Ia berulang kali mendorong gadis itu ke air. Namun yang didapat hanya penolakan dari gadis itu, dan caci maki dari orang-orang. Saat rambutnya ditarik dan ia dicap sebagai ibu tiri kejam, ibu tiri marah besar. Ia langsung bertanya apakah ada orang lain yang mau merawat gadis ini. Tak ada yang berani menjawab. Ia kembali menarik gadis itu ke air. Ketika melihat kaki gadis itu akhirnya bereaksi. Belum sempat gembira, kepalanya terasa pusing, batuk parah menyerangnya. Ia sadar penyakitnya semakin parah. Telepon dari dokter membenarkan, jika tidak diobati, umurnya tinggal sebulan. Agar gadis itu cepat mandiri, ia mengambil kursi roda dan menggantinya dengan tongkat, memaksanya berjalan sendiri. Saat gadis itu berhasil keluar kamar, ibu tiri berkata ia ada urusan keluar rumah, menyuruh gadis itu menjaga diri sendiri. Makanan sudah disiapkan di meja, namun saat menuju meja makan, gadis itu terjatuh karena kehabisan tenaga. Tangannya terluka oleh pecahan piring. Ia menelpon ibu tiri. Melihat dari CCTV, hati ibu tiri terasa perih. Namun ia harus menahan diri, membiarkan gadis itu belajar merawat lukanya sendiri. Air matanya pun jatuh. Malam